akan nyanyikan pujian nomor 128, Gita Karunia. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di waktu Kau selamatkan hatiku menjadi suci, karena diriku Kau ampuni. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, hidupku dalam tangan-Mu, hatiku aman sentosa, karena kasih-Mu selamanya, karena kasih-Mu selamanya. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Sungguh indah Bapa di surga, kami memuji-muji nama-Mu dengan syair lagu pujian yang begitu menyejukkan dan memotivasi hati kami untuk senantiasa bersyukur karena jiwa kami telah Engkau selamatkan, dan hati kami, hati nurani kami menjadi suci karena segala dosa kami telah Engkau ampuni satu kali untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga, hidup kami ada di dalam tangan-Mu, dan hati kami selalu aman dan sentosa karena kasih-Mu yang sempurna selalu menyertai kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur menyambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang selalu menerangi hati dan pikiran kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih saudara-saudaraku. Ya, di akhir pekan ini kita tetap bersyukur dan bersukacita senantiasa di dalam Kristus Yesus. Oleh karena Tuhan Yesus terus mengajar kita dengan kebenaran firman kasih karunia-Nya, hati dan pikiran kita diterangi, dan jiwa kita dikuatkan, dan kita juga bisa dengan tenang melakukan segala pekerjaan kita, ya, dan bersyukur di pagi hari ini tetap kita awali ya sukacita kita dengan bersama-sama memuji-muji Tuhan dan berdoa serta yang terutama kita bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masih terus akan melanjutkan ya sesi pembahasan kita, dan ini adalah sesi yang 157 ya. Ya, ini episode 157, dan kita masih terus membahas tentang bagaimana saat ini Bapak Ibu Saudaraku kita bisa menyikapi ya. Kita bisa menyikapi, kita bisa mengevaluasi segala sesuatu keyakinan yang ada di sekeliling kita ya, yang di sekitar kita, dan bahkan yang ada di berbagai penjuru bumi ini. Segala macam cara
ya penyembahan yang dilakukan oleh manusia yang bukan bersumber daripada kebenaran firman Tuhan, tetapi itulah kenyataannya begitu menyebar secara luas ya. Apa yang dibuat atau yang dihasilkan oleh karya pikiran manusia yang ya bagi sebagian orang itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, dan sehingga mereka lebih memilih bertahan untuk tetap di situ ya Bapak Ibu Saudara ya. Sementara kita lihat kemarin Paulus sudah mengingatkan, Paulus sudah memberikan masukan ketika dia mengoreksi ya apa yang dilakukan oleh masyarakat yang dianggap bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sangat pintar ya. Orang-orang Athena itu kan terkenal dengan kehidupan yang sangat dipengaruhi oleh filsafat Yunani begitu ya. Jadi ketika dia di Athena, Paulus melihat justru ada satu pernyataan yang menurut Paulus itu adalah suatu kebodohan, walaupun itu datang dari hikmat manusia yang dianggap itu adalah buatan dari orang-orang pintar, orang-orang hebat gitu ya. Tapi Paulus mengatakan bahwa di dalam tempat penyembahanmu ada terbaca tulisan kepada Allah yang tidak dikenal gitu ya. Nah, lalu kita lihat bahwa apa yang harus dilakukan Bapak Ibu Saudara untuk bisa mengoreksi atau untuk bisa membuat orang lain berbalik dari pengajaran yang menyimpang dari kehendak Tuhan, menyimpang dari firman Tuhan ya. Paulus memberitakan ya, Paulus melakukan pemberitaan kabar baik Injil kasih karunia Allah kepada mereka, yaitu yang harus dilakukan yang pertama adalah upaya untuk menggambarkan ya, memberitakan ya Bapak Ibu Saudaraku, menyampaikan, membicarakan, memperbincangkan kepada mereka yaitu tentang salib Kristus. Nah, itu sangat luar biasa. Jadi Paulus tidak membawa mereka untuk mengarahkan mereka untuk berbicara tentang hal-hal yang lain. Ya, ketika melihat keadaan yang sangat memprihatinkan terkait dengan keyakinan yang keliru dari orang-orang penduduk Athena itu, ya, Paulus mengarahkan dan mengajak mereka untuk mendengarkan berita Injil kasih karunia Allah tentang Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, dan itulah jalan keluar. Itulah cara satu-satunya ya untuk bisa manusia keluar dari kegelapan ya, dan supaya bisa hidup berjalan di dalam terang yang sesungguhnya, terang Allah ya, terang Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengajak kita sekali lagi membuka di Kisah Para Rasul 17 ini. Ya, Kisah Para Rasul 17. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita lagi ya. Bagaimana Paulus memberikan suatu gambaran atau memanggil mereka pertama-tama ya, mengoreksi apa yang salah, apa yang keliru yang diyakini oleh orang-orang Athena itu, dan kemudian Paulus menjelaskan ya tentang keyakinan yang benar, ya, iman yang benar, pengenalan yang benar akan Tuhan yang sesungguhnya saat ini ya.
Kita lihat, saya akan bacakan dulu sekali lagi Bapak Ibu Saudara dari Kisah Para Rasul ya 17 ayatnya. Ya, saya akan membaca ayat 29, dari ayat 29 ya. Ya, dari ayat 29 Kisah Para Rasul 17. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Ya, jadi di sini Paulus mengatakan jangan menggantikan ya kemuliaan Kristus, kemuliaan Allah ya dengan menempatkan kekaguman, pujaan-pujaan kepada karya-karya manusia seperti patung-patung, objek-objek yang dianggap itu adalah sesuatu yang luar biasa, melebihi daripada kerinduan untuk mengenal Tuhan melalui kerinduan untuk mengenal firman-Nya, mengenal Kristus, ya. Jadi Paulus katakan itu adalah satu semangat yang keliru, ya. Ya. Ayat 30. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Allah telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana membuktikan adanya Tuhan sekarang ini? Banyak orang yang berusaha ya untuk menjawab pertanyaan seperti itu dengan segala ilmu pengetahuan, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya dengan bukti-bukti arkeologi, ya penggalian-penggalian sejarah, bukti-bukti sejarah dan sebagainya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Segala pengetahuan yang luar biasa mereka ingin membuktikan adanya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Tentu saja apa yang ada banyak yang diciptakan oleh Tuhan yang bisa dilihat oleh manusia itu untuk bisa meyakinkan bahwa tidak mungkin kehidupan yang ada terjadi di dunia ini ada dengan sendirinya. Pasti ada di belakangnya ya penguasa, ada pencipta yang melebihi daripada kemampuan manusia, seperti melihat langit, melihat matahari, melihat bintang-bintang dan segala sesuatu yang indah di bawah laut, ya segala hewan-hewan yang unik dan sebagainya, ya tentu saja manusia bisa melihat itu untuk bisa mendorong hati nuraninya untuk percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan pasti ada. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya saat ini Tuhan menentukan ya cara yang khusus, ya cara yang spesial, ya untuk manusia bisa mengenal Allah yang benar, ya adalah dengan cara di mana Tuhan telah membuktikan kuasanya yang terbesar. Ya, Tuhan sudah membuktikan kuasanya dengan menciptakan langit dan bumi, ya menciptakan segala isinya. Bapak Ibu Saudaraku, banyak hal yang dilakukan kepada manusia untuk memelihara manusia, kehidupan manusia, mensejahterakan kehidupan manusia, menyembuhkan sakit penyakit dan segala macam. Banyak hal Bapak Ibu Saudaraku, ya yang dilakukan oleh Allah. Tetapi kita lihat di sini bagaimana caranya Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, untuk ya mengajak supaya orang-orang bisa mengerti fokus yang tertinggi, cara yang tertinggi,
metode yang tertinggi, yang paling bernilai, yang paling dihargai oleh Tuhan saat ini adalah kerinduan untuk mengenal Allah adalah dengan mempercayai bukti yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Allah kepada manusia. Paulus katakan dengan membangkitkan. Jadi bukti kuasa daripada Tuhan saat ini adalah mempercayai, di mana dikatakan Allah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang sangat luar biasa, karena ini adalah isi daripada berita kasih karunia Allah, berita kabar baik Injil Kristus yang mengajak semua orang untuk mempercayai bahwa mujizat yang terbesar yang harus saat ini diresponi, disambut oleh manusia untuk bisa mengenal kuasa Allah saat ini adalah dengan mempercayai kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus. Disitulah Allah menempatkan kuasanya, sekali lagi Allah menempatkan kuasanya di dalam keyakinan akan berita tentang Injil Kristus. Itulah Allah saat ini menempatkan kuasanya untuk bisa membuka jalan pikiran manusia supaya mengenal betul-betul Allah yang benar, Tuhan yang sesungguhnya. Bukan dengan cara-cara yang lain. Bapak Ibu Saudaraku, melakukan ini, membuat itu, membuat tanda keheranan, begini, seperti ini, dan begitu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus tidak menggambarkan seperti itu, saudaraku ya. Nah, jadi ketika Rasul Paulus memberitakan tentang salib Kristus, memberitakan tentang pengampunan segala dosa, memberitakan tentang kebangkitan orang mati, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana respon mereka? Ayat 32. Respon daripada orang-orang Athena yang mendengar, di mana mereka adalah orang-orang yang hidup dalam penyembahan berhala. Bagaimana respon mereka, Bapak Ibu Saudaraku, terhadap berita Injil Kristus yang disampaikan Rasul Paulus? Ayat 32 dikatakan, ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada orang yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ada yang langsung mengejek, menghina, menolak, menganggap itu adalah sesuatu yang tidak penting, menganggap itu adalah sesuatu yang aneh tentang kebangkitan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, begitulah cara mereka untuk mempertahankan pikiran mereka yang Paulus katakan di Roma pasal 1, pikiran yang terkutuk, yang mereka gunakan. Pikiran itu kan sebenarnya diciptakan oleh Tuhan supaya bisa digunakan untuk menerima apa yang benar yang berasal dari Tuhan. Bukannya pikiran itu dipergunakan untuk menciptakan sesuatu yang menggambarkan menurut imajinasi dari manusia itu, bahwa itu adalah cara untuk mengenal Tuhan. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah upaya yang sia-sia dari manusia. Nah, cara Tuhan adalah untuk bisa memperkenalkan dirinya kepada manusia, dan supaya manusia bisa mengerti siapa Tuhan yang sebenarnya adalah mempercayai kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Karena di sanalah Tuhan Yesus menyatakan kasih Allah yang terbesar, di mana Allah yang adalah pencipta langit dan bumi, penguasa segala bumi, langit dan segala isinya, tetapi dia rela memberikan dirinya, dia datang menjadi manusia, dan dia rela disalibkan untuk menggantikan kita yang dulunya kita orang berdosa, supaya sekarang kita dimerdekakan dari segala dosa dan kita dikuduskan sekali untuk selama-lamanya, sehingga kita sekarang diterima sebagai anak-anak Allah yang hidup. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi
ketika kita memberitakan tentang kematian, kebangkitan Yesus Kristus, berita Injil keselamatan, ya, ingatlah baik-baik bahwa, ya Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat di sini langsung tampil pengejek-pengejek, begitu ya. Orang-orang yang menganggap berita tentang keselamatan itu adalah sesuatu yang aneh, begitu ya. Nah, karena itu berbeda dengan apa yang mereka ketahui dan berbeda dengan bertentangan dengan tradisi mereka, ya, bertentangan dengan budaya mereka, bertentangan dengan kebiasaan mereka, dan mereka tidak mau melepaskan itu, ya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka tapi kita lihat juga di ayat 33, lalu Paulus pergi meninggalkan mereka, ya. Nah, Paulus tidak terus bertahan menghadapi orang-orang yang menolak berita Injil keselamatan, karena masih ada orang lain yang terbuka hatinya, ya, untuk menerima. Maka di ayat 34 dikatakan, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionisius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku, ya, tetap juga ada orang-orang yang hatinya baik dan terbuka, merespon dan mau percaya kepada berita kebenaran Injil Kristus. Tapi tidak semua orang mau bersikap yang sama. Tapi ada, ya, ada saja orang-orang yang memang terpanggil untuk menerima keselamatan itu, menerima kebenaran itu, sehingga, ya, mereka akan bisa tampil, ya, akan bisa muncul, ya, orang-orang itu akan bisa menjadi nyata, ya, apabila kita memperdekatkan, ya, berita Injil Kristus di telinga mereka, ya, kita membawa berita kabar baik itu langsung ke hadapan mereka, dan meskipun ada yang menolak, ada yang mengejek, ya, Bapak Ibu Saudaraku, bukan itu yang menjadi penghalang bagi kita, amin. Tapi kita percaya bahwa di dalam setiap pemberitaan Injil Kristus yang kita sampaikan akan ada, ya, hati orang-orang yang terbuka menerimanya. Amin. Karena itu kita selalu berpikir positif tentang pemberitaan Injil kasih karunia Allah ini. Oleh sebab itulah, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Roma pasal 1, ya, Roma pasal 1, kita maju dari Kisah Para Rasul ke kitab Roma. Roma pasal 1, ya, Paulus menegaskan di ayatnya yang ke-16, ya. Roma pasal 1 ayatnya yang ke-16, dan ini adalah pernyataan kebenaran Injil yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara, dari Rasul Paulus kepada jemaat Roma dan juga kepada kita saat ini dan kepada semua orang yang mau percaya. Ayat 16 dikatakan, Roma pasal 1, sebab aku tidak malu akan Injil. Nah, kalau di dalam terjemahan Alkitab berbahasa Indonesia disebutkan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ya, ya, bisa juga, ya, kita ya, benar mempunyai keyakinan yang kokoh kita dalam Injil. Tapi yang Paulus katakan, ya, firman Tuhan katakan sebenarnya adalah sebab aku tidak malu akan Injil. Karena apa? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita memberitakan Injil kasih karunia Allah, Yesus mati hapus segala dosa, di situ kita sedang mendemonstrasikan kekuatan Allah. Amin. Bukan kekuatan kita, karena kita tidak memberitakan tentang bahwa perbuatan-perbuatan manusialah yang menjadi dasar supaya pengharapan akan keselamatan hidup kekal bisa diperoleh. Kita tidak memberitakan itu, tapi kita memberitakan bahwa dasar pengharapan manusia tentang
memperoleh kepastian keselamatan hidup yang kekal adalah apabila mau percaya kepada Yesus Kristus, berita tentang Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit dengan mengaruniakan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya. Jadi kita memberitahukan, mendeskripsikan, menggambarkan, ya Bapak Ibu Saudaraku, menyatakan tentang apa yang dilakukan oleh Kristus, bukan apa yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kekuatan Allah ada di dalam pekerjaan yang dilakukan oleh Kristus. Amin. Iya, kekuatan Allah bukan ada di dalam usaha, upaya, kerja keras yang kita lakukan, ya Bapak Ibu Saudara, tapi di dalam ya pekerjaan, penyerahan diri, pengorbanan yang Yesus lakukan. Di situ Allah menempatkan kuasanya, Bapak Ibu Saudaraku. Di situ Allah menempatkan kemuliaannya, ya, bukan di dalam apa yang kita manusia lakukan, manusia perbuat dengan hasil karya manusia yang mempesona, hasil karya manusia yang luar biasa mengagumkan dan segala macam itu. Allah tidak menempatkan keselamatan di situ, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan di situ pengenalan akan Allah yang benar saat ini. Bukan di gedung-gedung yang tinggi, Bapak Ibu Saudaraku, Allah menempatkan pengenalan. Ya bukan di tepi lautan, ya bukan di alam semesta, ya dengan segala kemegahannya yang dibuat oleh manusia, upaya apa yang dibangun, peradaban yang dibangun oleh manusia. Tuhan Allah bukan menempatkan pengenalan akan dirinya di situ, Bapak Ibu Saudaraku, di mana manusia berlomba-lomba mengejar itu semuanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, Paulus jelas mengatakan, sebab Injil adalah kekuatan Allah, demonstrasi, ya, pendemonstrasian, manifestasi daripada kekuatan Allah saat ini. Karena Tuhan Allah itu selalu, Bapak Ibu Saudaraku, memilih caranya, di mana dan bagaimana dia menunjukkan dirinya di dalam sepanjang sejarah manusia. Yaitu berbeda-beda cara Tuhan untuk menunjukkan di mana dia menyatakan dirinya kepada manusia. Dulu Allah menyatakan dirinya kepada manusia untuk dikenal adalah melalui Allah Israel di Yerusalem, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ya, di bait Allah. Ya, di situ orang kalau ingin mengenal Tuhan yang benar, yang harus datang kepada orang Israel, harus datang ke Yerusalem, merayakan segala hari raya dan lain sebagainya sebagai bukti bahwa mereka mengakui Tuhan yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini ya Tuhan Allah menempatkan kuasanya, kekuatannya di dalam sebuah pemberitaan, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya bukan di dalam hal-hal mujizat-mujizat yang dibuat oleh manusia, ya dengan segala apa yang mereka tampilkan, pencapaian-pencapaian mereka, tidak Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi ketika ada orang yang memberitakan tentang Yesus Kristus salibnya, ya disitulah orang bisa menerima tentang kuasa Allah yang sesungguhnya, ya di dalam pemberitaan yang benar tentang Yesus Kristus, tentang salibnya. Disitulah Allah menyatakan kuasanya. Karena di situ Bapak Ibu Saudaraku, di dalam berita yang ditebus oleh darah Yesus Kristus itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada pengampunan akan segala dosa. Dan melalui ya iman kepada berita tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus itu, Allah mengubah hidup manusia, mengubah hidup seseorang itu dari kehidupan yang lama menjadi masuk ke dalam kehidupan yang baru, menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Amin. Iya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi tanpa itu tidak ada perubahan di dalam kehidupan manusia. Yang Bapak Ibu Saudaraku, yang seperti apapun dia berupaya menampilkan dirinya dengan segala sesuatu,
kemewahan dunia ini, pencapaian-pencapaian, prestasi-prestasi, segala ilmu pengetahuan, ya teknologi dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya tidak ada pengenalan ya akan kekuatan kuasa Allah di situ. Karena apa? Karena Tuhan tidak menempatkan pengenalan akan dirinya di hal-hal itu semua. Tetapi di mana, Bapak Ibu Saudaraku? Ya, pengenalan akan Allah. Allah memastikan, ya, Allah menetapkan manusia dipanggil untuk mengenal Tuhan yang benar adalah dengan mengerti apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin. Disitulah kemuliaan Allah dinyatakan. Ya, bukan di dalam kebanggaan-kebanggaan manusia dengan segala prestasi apa yang dicapai. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah satu rahasia yang sangat luar biasa, ya, yang dibukakan oleh Tuhan Yesus kepada dan melalui Rasul Paulus kepada kita juga, saudaraku. Dan itu sebabnya, ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayatnya, kalau kita lihat di ayatnya yang kita coba lihat dulu di dalam 1 Korintus pasal 1, ya. Sedikit lagi kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 1, saudara-saudaraku, ya. 1 Korintus pasal 1, kita lihat, saya akan membacakan untuk kita dari ayatnya, mulai dari ayatnya yang ke-17. Ya, kita lihat bagaimana Allah mendemonstrasikan, menyatakan, memanifestasikan kuasanya di dalam Injil Kristus. Benar-benar, saudaraku, itu adalah sebuah kebenaran yang sangat berharga bagi kita, sehingga kita harus memahami dengan baik bagaimana cara kerja Tuhan saat ini. Di ayatnya yang ke-17 dikatakan 1 Korintus 1, sebab Kristus mengutus aku, Paulus, bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Jadi ingat Bapak Ibu Saudaraku, ya, di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24, Paulus sudah menegaskan di sana, ya, bagaimana dia mengawali kehidupannya yang benar, pengenalannya yang benar akan Tuhan yang benar, dan bagaimana dia rindu mencapai sampai garis finish, garis akhir, ya, garis sampai final, ya, supaya dia bisa menyaksikan tugas yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya, yaitu untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah. Dan Paulus mengatakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayat 18 ini, ya, dia katakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Sebab di salib, berita salib itu bukan hanya berita yang menyelamatkan kuasa Allah, di situ juga ada berita untuk menghukum, ya, manusia yang tidak mau percaya, yang akan binasa. Saudaraku, ya, nah, luar biasa. Jadi bukan kita yang menghakimi manusia, ya, tetapi, ya, berita kebenaran Injil Kristus itu mengandung konsekuensi, ya. Yang pertama adalah keselamatan bagi setiap orang yang percaya, dan yang kedua hukuman bagi mereka yang tidak percaya. Jadi dari situ kita bisa benar-benar mengenali siapa yang diselamatkan dan siapa yang tidak diselamatkan. Bapak Ibu Saudaraku, amin. Ya, jadi itu bukan menghakimi orang, tidak Bapak Ibu Saudaraku, tapi itu menyatakan kebenaran dan keadilan Allah. Jadi kita tahu, ya, bukan tidak tahu Bapak Ibu Saudara, seperti kebanyakan orang saat ini. Mereka kalau ditanya, tahu nggak kalian siapa yang diselamatkan? Ya, mana kita tahu, ya kan? Itu rahasia Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak. Ya, kita bukan memberitakan firman Tuhan dengan apa namanya, ambigu. Ya, dengan ambigu, dengan tidak mengetahui suatu kepastian. Ya, firman Tuhan itu menjelaskan, membersihkan segala rintangan, halangan di dalam pikiran kita, di dalam pikiran manusia itu untuk mengetahui kebenaran,
dan tidak membuat kita menjadi ragu-ragu, tetapi membuat kita menjadi jelas ya di dalam mengikut Tuhan, ya di dalam perjalanan hidup kita, dalam peribadahan, dalam pujian, dan dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Ya, firman Tuhan itu membuat clear, jelas, ada suatu kepastian, Bapak Ibu Saudaraku. Dan di sini dikatakan bahwa memang kalau berita Injil itu adalah ya tidak menarik bagi orang-orang siapa? Bagi orang-orang yang akan binasa. Karena apa? Karena dia tidak mengetahui dan tidak mengerti bahwa di sana adalah ada kuasa Allah yang menyelamatkan, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Makanya dikatakan tadi di situ di ayatnya yang ke-18 tadi dikatakan, ya sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan Injil itu adalah kekuatan Allah. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya sudah benar, sudah tepat apabila saudara dan saya mempunyai kerinduan yang besar, ya, untuk terus, ya, memikirkan, mendoakan, dan menghadirkan diri kita, saudaraku, supaya pemberitaan tentang Injil keselamatan ini bisa dilakukan di mana-mana dan terus berlanjut, Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah sebuah konfirmasi dari Allah di dalam diri saudara dan saya, bahwa kita ini sedang berjalan di dalam pimpinan kuasa Allah sendiri. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara. Itu yang sangat luar biasa. Karena di dalam kekuatan Allah kita menjalankan semuanya tugas pelayanan, ya, dalam kehidupan kita ini apapun yang kita kerjakan, kita tahu Bapak Ibu Saudaraku semuanya itu kita lakukan karena satu pengertian yang khusus, yang spesial, yang menerangi hati dan pikiran kita, bahwa kerinduan kita adalah agar semua orang bisa mendengar tentang perbuatan Tuhan. Amin. Ya, bukan tentang kehebatan kita, tentang ya bahwa kita ini, ya Bapak Ibu Saudaraku sudah melakukan banyak hal yang hebat-hebat, yang diakui oleh manusia. Ya, Bapak Ibu Saudaraku mendapat pengakuan dari banyak orang. Bukan itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, biarlah nama Kristus saja yang harus diakui oleh semua manusia. Ya, amin. Bapak Ibu Saudara. Saudara dan saya tidak perlu harus mencari ya supaya viral. Seperti ada orang mengatakan, ya, bagaimana supaya pendeta pendeta Charles Mamora itu bagaimana supaya cepat viral gitu. Bapak Ibu Saudara, saya tidak menginginkan itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Yang mau diviralkan itu adalah firman Allah. Amin. Berita Injil kasih karunia Allah. Saya tidak mencari sesuatu kepopuleran. Saya tidak mencari popularitas buat diri saya dan supaya saya dikenal oleh orang banyak, tidak Bapak Ibu Saudaraku. Ya, seperti Rasul Paulus, dia menginginkan supaya kuasa Allah di dalam berita Injil kasih karunia itulah yang perlu diviralkan. Ya, supaya semua manusia bisa melihat pekerjaan Tuhan Yesus, segala belas kasihannya, kebaikannya, bisa mengubah hidup banyak orang. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, itu saudaraku yang sangat luar biasa. Dan kita sangat bersyukur karena kita bisa mengenali seperti apa jalan Tuhan, cara Tuhan saat ini untuk memimpin kehidupan manusia, memimpin kehidupan kita, sehingga kita tidak akan terjatuh kepada godaan-godaan dunia, tidak akan terjatuh kepada hal-hal yang menekan di dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi kita tetap bangkit dengan semangat kita untuk melihat bahwa kuasa Allah, ya, kuasa Allah begitu nyata memelihara hidup kita, dan kita terpanggil untuk terus Bapak Ibu Saudaraku diperlengkapi oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, ya, diberikan hikmat surgawi, ya, diberikan kita semangat yang benar-benar tepat sasaran, Bapak Ibu Saudara. Amin.
Jangan seperti yang dikatakan Paulus kepada jemaat Athena itu, bahwa mereka itu salah menempatkan perasaan mereka, salah menempatkan harapan mereka, salah menempatkan semangat mereka kepada hal-hal yang duniawi dan bukan kepada perkara yang surgawi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, setan dan iblis akan merasa sangat rugi besar, ya, apabila kita memperdengarkan kebenaran ini, karena setan dan iblis ingin mengkelirukan pikiran manusia supaya manusia itu, ya, terlena dengan hal-hal yang duniawi, dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini, ya, dan mereka lupa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya, waktu Yesus ada di tengah-tengah bangsa Israel. Yesus mengatakan, apa gunanya engkau memiliki seluruh isi dunia ini kalau jiwamu binasa? Ya, itu Bapak Ibu Saudara. Dan iblis dan setan maunya adalah manusia tidak usah memikirkan tentang keselamatan dirinya. Ya, lihat nantilah, begitu ya kan? Ya, melihat nanti. Ya, kita tidak tahu. Ya, hanya Tuhan yang tahu. Yang penting kita berbuat baik. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, itu adalah suatu trik, ya, trik daripada tipuan iblis, setan kepada manusia, supaya manusia itu terlena dan sibuk saja dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini, meskipun dia tahu kalau dia meninggalkan dunia ini tidak akan membawa apa-apa. Ya, Bapak Ibu Saudara, benar ya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Memangnya mau bawa apa? Ya, kita hanya membawa iman pada Kristus, amin. Kita hanya membawa kebenaran yang kita tahu bahwa kapanpun kita meninggalkan dunia ini, kita tahu kita sudah pasti hidup bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya di kekekalan. Dan tidak banyak orang yang bergembira mendengarkan perkataan-perkataan seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, tidak banyak orang yang senang mendengarkan pemberitaan yang seperti itu. Kenapa? Karena hati mereka sudah sangat, ya, mendarah daging, dikuasai oleh hal-hal yang duniawi. Mereka hanya haus dengan, ya, apa yang ada di dunia ini. Mereka jarang haus dengan apa yang disebut oleh Rasul Paulus, pikirkanlah perkara yang di atas, amin, bukan perkara yang di bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, Tuhan sudah dengan cara yang tepat menerima kita sebagai anak-anaknya, ya, memperlakukan kita sebagai tubuh Kristus, memperlakukan kita sebagai orang-orang yang dikasihi, karena kita percaya kepada pengorbanan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Maka sekarang kita, ya, mempunyai kesempatan yang sangat luas untuk mengetahui kehendaknya, dan kita dapat mempraktikkan itu di dalam setiap hal apapun yang kita lakukan. Ya, kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kamu tahu, kata Rasul Paulus, dari Tuhanlah kamu akan menerima upah. Ya, Tuhan adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan kita, dan kita adalah hamba-hambanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semakin kita mendalami kebenaran firman Tuhan dengan cara yang tepat, dibagi dengan tepat, saudara-saudara terus akan masuk ke kedalaman, masuk ke dalam dimensi, ya, kehidupan yang sangat luar biasa, kehidupan kebangkitan Kristus yang tidak terbatas. Saudara akan semakin terpesona, akan kagum terus. Bapak Ibu Saudara ingin mengenal Dia, Yesus Juru Selamat kita, yang menjadikan hidup kita berarti dan yang akan memelihara sampai Dia datang. Yesus Kristus menjemput kita, kita akan selalu dipelihara dengan kasih-Nya yang sempurna. Dan untuk itu, saudara-saudaraku, mari kita terus pelihara kerinduan kita ini untuk selalu mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena kita perlu terus diajar, diingatkan, ya, dididik, dilatih terus, Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi kuat menghadapi segala perkara dalam kehidupan kita ini. Amin. Dengan tetap yakin, percaya bahwa Injil Kristus adalah terang kebenaran yang mengkonfirmasi
bahwa jalan hidup kita masih tetap dan akan tetap ya tegak lurus dengan panggilan Kristus, pengenalan akan Yesus dengan segala kuasanya yang sempurna dan yang memfungsikan hidup kita ya, bahkan di dalam melalui segala kelemahan-kelemahan kita pun kasih karunia Tuhan memampukan kita. Amin. Ya, Tuhan ya memberikan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Kita merendahkan hati, merendahkan diri di hadapannya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, maka kita memberikan diri kita diproses oleh ya kuasa Roh Kudus, diproses oleh firman-Nya, terus bertumbuh di dalam pengenalan akan pendewasaan kita di dalam tubuh Kristus, supaya kita ya tetap bisa menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang bisa berkontribusi ya di dalam pelayanan, yaitu kita dimampukan memberitakan tentang pekerjaan Kristus yang sudah selesai, yaitu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, memang di dalam kehidupan kita ini kita perlu menetapkan arah hidup kita. Ya, amin. Karena kita adalah orang merdeka di dalam Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu harus terombang-ambing karena kiri kanan dan sebagainya, tapi kita harus benar-benar mempertahankan atau membela atau menyatakan diri kita mengikuti ya kasih karunia Tuhan yang sudah kita tahu bahwa Allah sendiri menyatakan dirinya dan kuasanya di sana, dan itulah yang menjadi pengharapan dan kerinduan kita yang paling tinggi, bagaimana supaya kehidupan kita yang sementara ini supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang, menolong banyak orang. Ya, itu adalah kerinduan kita bersama, Bapak Ibu Saudaraku. Karena itu kita terus minta kekuatan dari Tuhan agar kita dimampukan melakukan hal itu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, maka pagi hari ini saya akan langsung saja membawa doa penutup, karena kita doakan Bapak kita, Bapak Pendeta Pardosi, supaya dalam kondisi kesehatan yang kurang sempurna, Tuhan Yesus menolongnya, ya, memberikan kesembuhan, dan juga untuk semua saudara-saudara kita yang lain yang kita tahu bahwa ya saat ini Bapak Ibu Saudara kita harus menjaga kesehatan kita, menjaga pola hidup kita supaya kita tetap ya mempunyai kekuatan untuk bisa melanjutkan kehidupan kita, pekerjaan kita, dan pelayanan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Bapa, pada pagi hari ini firman-Mu terus menyapa kami, memanggil kami semuanya untuk menyediakan hati dan pikiran kami untuk meresponi firman Tuhan dan kuasa-Mu. Injil Kristus, berita kabar baik tentang pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib, yang membukakan pikiran kami untuk bisa mengenali semua pengetahuan akan kebenaran yang hadir dari kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Bapa, karena firman-Mu terus memanggil kami, membimbing kami, mendidik kami, menguatkan kami, menghibur kami, memberikan kami damai sejahtera untuk senantiasa bersyukur kepadamu di dalam segala hal yang telah Tuhan kerjakan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mendoakan semua orang-orang kudus-Mu, orang-orang percaya-Mu, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bekerja Tuhan kuatkan, dan Tuhan tambah-tambahkan rezeki berkat dalam melalui pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka, diberikan kesehatan yang baik buat semua anak-anak Tuhan yang terus berjuang untuk mengerjakan segala sesuatu yang baik di hadapan Tuhan dan untuk masa depan keluarga mereka. Kami doakan juga Tuhan Yesus Bapa di surga, kami serahkan semuanya Tuhan, segala pelayanan kami, pekerjaan kami semua, anak-anak kami, pendidikan,
dari anak-anak kami semuanya, segala usaha, segala bisnis, pekerjaan, apapun yang dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan selalu terus campur tangan untuk memberikan hikmat surgawi dan meyakinkan setiap anak-anak Tuhan dengan motivasi-motivasi yang positif dan yang selalu siap melakukan segala sesuatu yang terbaik dengan pertolongan Roh Kudus. Semuanya bisa diselesaikan dengan penuh damai sejahtera. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Dan di akhir pekan ini kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus bahwa besok hari kami akan bersama-sama berkumpul, beribadah memuji-muji nama-Mu, menyatakan sukacita kami, menyatakan kerinduan kami, dan menyatakan ucapan syukur kami kepada Tuhan oleh sebab Engkau sangat baik dalam hidup kami ini. Terima kasih Bapa di dalam surga atas bimbingan-Mu, atas pimpinan-Mu bagi kami semuanya. Sekali lagi diberkati semua saudara-saudara kami yang mengikuti ya ibadah saat teduh kami mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, dan kami berterima kasih atas segala kesehatan yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Diberkatilah semuanya saudara-saudara kami, baik yang mengikuti melalui ruangan Zoom meeting, melalui live streaming Facebook, melalui YouTube. Kami doakan semuanya Tuhan memberkati mereka dengan segala kebaikan-Mu, dengan segala kasih karunia-Mu, mencukupkan apa yang kami perlukan. Dan dengan demikian kami tidak akan tersandung, tetapi kami akan terus berdiri tegak, dan kami terus menyuarakan ucapan syukur kami, pujian kami, hormat kemuliaan bagi Bapa di surga, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan Roh Kudus Allah Tritunggal selalu memberkati kita semuanya. Sampai Tuhan Yesus datang, kita akan selalu bersama-sama memuliakan Dia, dan kita bersyukur kepadanya selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Amin. Terima kasih. Ya, kita akan jumpa besok dalam peribadahan kita. Salam sehat semuanya. Ya, terima kasih. Sampai ketemu besok. Amin.